Otoritas Jasa Keuangan mencatat masyarakat Jawa Barat merupakan pengguna pinjaman online atau pinjol atau P2P lending tertinggi di Indonesia. Laporan mahasiswa yang terjerat pinjaman online terus bertambah. Kemarin, beberapa mahasiswa dan orang tua melapor ke Polres Bogor Kota. Ya, Anda ya, banyak ngomong. Saya konfirmasi baik-baik dari awal. Gak mampu, udah gak mampu, tanggil. Banyak sekali berita-berita yang gak enak didengar kalau masalah pinjol ini. Banyak sekali kasus dari pinjol, bahkan yang sangat mengerikan sampai berakhir bunuh diri. Fenomena ini seperti gak bisa dihindari. Saking banyaknya aplikasi-aplikasi ilegal, apalagi pemerintah sekarang yang kesulitan dalam menangani rakyatnya yang terjerat pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Pinjol ini memang sangat-sangat meresahkan, yang ilegal maupun legal. Itu sama saja gak ada bedanya. Dan kalian harus hati-hati kalau pinjol yang katanya legal bisa jadi itu bohong. Cuma ngasih logo OJK. Ya seperti di kebanyakan iklan-iklan yang kartel itu. Promosi yang menawarkan katanya bunga yang rendah lah, pencairannya cepat lah, hanya bermodalkan nomor HP dan KTP kita sudah bisa menggunakan pinjaman online dengan mudah tanpa jaminan. Beda halnya dengan kredit di bank ya. Ya itu sih identitas kita juga kalau kita ngasihkan nomor KTP. Tapi siapa yang tidak tergiur kan? Pastinya akan membuat kita merasa pinjol ini adalah solusi dalam masalah ekonomi kita. Apalagi kayak saya gini kan, anak-anak kos, anak muda, apalagi pengen barang yang mahal sebenarnya yang nggak perlu-perlu amat, dan itu sangat-sangat rawan bagi yang nggak bisa mengatur keuangannya dengan baik. Kan jadinya pinjol ini bisa dikatakan penyelamat gitu kan, dalam keadaan yang mepet juga. Dan yang paling parah itu kalau kalian menggunakan pinjol ini sebagai gengsi. Nah, yang seperti ini nih yang bisa bikin orang stres, gila, dan yang paling parah itu ya sampai bunuh diri. Apalagi kalau nggak bisa bayar dan akhirnya apa? Ya menyusahkan orang lain. Asal kalian tahu, pinjol dan judi sebenarnya itu satu komplotan. Mereka sama-sama memeras harta kalian, dan kalau kalian kena pinjol dan malah buat judi, wah itu udah perpaduan yang mind blowing gitu kan, yang sangat kompleks. Tapi di sini kita nggak bahas judinya. Mungkin di lain waktu. Yang saya ketahui, orang stres karena pinjol itu ya karena bunganya itu yang nggak ngotak, bisa 10-20% dari apa yang kita pinjam. Misalnya pinjam 1 juta, nah itu bunganya bisa sampai 10 juta. Kan gila itu orang-orang pinjol ilegal, mana DC-nya itu galak-galak kan. Dan yang paling bikin stres ya orang-orang DC ini yang melakukan teror. Jadinya banyak orang yang kena mental health. Gimana nggak kena mental health? Lah duit sudah habis, bunga yang membludak, teror DC yang terus menerus, laporan polisi juga ya nggak bakalan ditindak karena kebanyakan kasus. Dan ya kuat-kuatan hidup aja sih. Coba kalian lihat data ini. Nah, kan kasihan ya kalau guru malah paling banyak yang terkena pinjol. Katanya gajinya sedikit dan malah lari ke pinjol karena ya tidak ada cara lain. Nah, jadinya kan ruwet kalau terjerat lingkaran seperti ini. Dan bagaimana kita menyelesaikan dan menstopkan jeratan pinjol ilegal ini sesuai apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita. Yang pertama, bayar sesuai dengan nominal berapa yang kalian pinjam waktu itu. Misalnya kalian pinjam 2 juta, usahakan 2 juta itu dibalikan dan bunga perjanjian misalnya ada 5%. Kalian lunaskan dari bunga itu. Kalau kalian udah bayar dan lunas tetapi masih ditagih, nah kalau kata Pak Mahfud MD, utang pinjol jangan dibayar. Menurut saya sih kurang cocok ya kalau nggak dibayar utang itu. Kan utang itu ya harus dibayar gitu. Tapi kalau bunga yang nggak masuk akal, nah itu saya setuju nggak usah dibayar. Yang selanjutnya, jangan takut sama DC-nya. Ini sangat penting. Karena apa? Dari banyak-banyak kasus tadi, yang bisa bikin orang stres itu ya karena DC-nya ini. Ini mas ya. Loh, sama ya. Enggak maksudnya sama apa? Maksudnya sama apa? Jangan seperti ini. Orang stres itu ya karena DC-nya ini. Kadang menagih nasabah padahal udah lunas. Nah itu kalian lawan aja, nggak usah takut.
Kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kan kamu bisa lapor ke polisi karena perilaku dari DJ tersebut yang tidak sesuai. Dan yang paling penting, kamu harus kuatin mentalmu. Dijelek-jelekin orang atau disebar-sebar aibmu, ya itu sudah risikonya. Kamu juga harus bisa melawan. Lama-kelamaan penagihan itu akan berhenti sendirinya, dan kamu bisa membuka lembaran baru agar tidak terjerat utang-utang seperti itu lagi. Semoga video singkat ini bermanfaat. Kalau kalian ingin bagikan pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan ya, itulah risiko dalam kehidupan kita, jadi jangan takut. Intinya itu. Yang terakhir, jangan lupa subscribe-nya. Ini Mas ya. Loh, saya kasih tahu sama ya. enggak maksudnya sama Ya, apa? ini saya kasih tahu ya. Maksudnya sama apa? Jangan seperti ini.